Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para ketua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita, dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia,
Bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik.
Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jalah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan, Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan.
lagi hidup, lagi lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh, keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi nih yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya,
Bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi, hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan.
Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. 2, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para ketua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sengat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia.
Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia.
saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu, sebatang kayu nih, di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop.
kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu jadi hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi, efek dari pembangunan IKN, dampaknya
itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini, dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi, hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, mas sengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU
terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para ketua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN.
biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau,
biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu, tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi nih yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu jadi hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu, 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati.
sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi, efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi, hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus.
Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak Saruga, mas sengat kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh, keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para ketua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita, dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta
adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan, Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan. Yang digunakan. Nyari ikan di sungai. Di bukit-bukit. Dapat kami jual. Kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras. Menafkahi anak istri kami. Sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi. Seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk. Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima?
Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jalah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan, Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus.
Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan, lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh, keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu, 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini.
bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata.
bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para ketua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang telah saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, Sengat Kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali,
Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji, ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia.
saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi nih yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu, sebatang kayu nih, di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop.
kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu jadi hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan. Yang digunakan. Nyari ikan di sungai. Di bukit-bukit. Dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi, efek dari pembangunan IKN, dampaknya
itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini, dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menundukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, masengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU
terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita, dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sengat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN.
biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau,
biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu, tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresbek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik, motor-motor listrik, dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati.
sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi, efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi, hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus.
Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi,
dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk. Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik.
Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pajaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pajaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih.
Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya, ceramin kak saruga, masengat kak jubata, arus, arus, arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan, lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh, keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali
pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribun News, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN.
satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya.
Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik,
mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu, sebatang kayu nih, di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta.
Jadi stop lah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN, apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresbek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan,
yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak, seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus, arus, arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini.
Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita, dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sengat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik
kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi.
kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu, tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi. Hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi nih yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa.
Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi, hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita
dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimannya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang telah saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya?
Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena Baik. sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk. Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik.
Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pajaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pajaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan, Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih
Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, masengat kak jubata. Arus, arus, arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresbek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali
pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimannya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN.
satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang telah saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu, 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara, karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya.
Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, dan sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji, ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik,
mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus, arus, arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu, tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa.
Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan. Itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresbek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu jadi hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu, 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu, 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai,
yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi, efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini, dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi, hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimannya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar,
bumi ini bergetar, berkuyuh, keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang telah saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu, 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara, karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak.
Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji, ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi.
kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau, biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh, keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu, tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi. Hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu jadi hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik, motor-motor listrik, dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa.
Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita
dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribunnews, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil katalino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, basengat kak jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar. Bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya?
ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sengat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik.
Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pajaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pajaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih.
Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin kak saruga, masengat kak jubata. Arus, arus, arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi nih yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu ya, sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf. Saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali
pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Tetap teguh pada prinsip saya dan tetap menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Begini loh saudara, yang harus kita pikirkan semua yang ada di Kalimantan, masyarakat Dayakku yang aku cintai, yang aku bangga-banggakan, yang aku agung-agungkan. Jadi efek dari pembangunan IKN, dampaknya itu sangatlah besar. Kenapa? Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Yang harus kita pandang ke depan. Nah, kita sudah melihat semua yang terjadi di Jakarta. Penduduk aslinya tersingkirkan. Dan adat istiadat tradisinya habis. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kita yang kita cintai ini. Dengan kaya akan hasil alam, dengan kekayaan alam, kita bisa bertahan hidup. Jadi hutan itu adalah kekayaan alam kita yang kita miliki, dan kita bertahan hidup dari hasil alam di Kalimantan. Itulah umumnya kita orang Dayak. Seperti itu. Adat istiadat kita, tradisi kita, dengan sendirinya dia akan terkikis. Dan generasi-generasi kita, dengan sendirinya mereka akan tersingkirkan oleh penguasa-penguasa. Itu tidak akan secara langsung, saudaraku. Tidak akan semerta-merta dan tidak akan sekaligus. Itu yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan bersama untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Itu karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN, jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Itu kata roh leluhur, tanda-tanda alam yang diperlihatkan oleh leluhur saya, seorang Panglima Dayak, bukan dari saya, jelas Panglima Pajaji seperti dilansir Sriwijaya Post dari Tribun News, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Menurut Panglima Pajaji, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat Dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu. Selain itu ada 400 lebih suku Dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga pernyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Itu dari pernyataan dari pribadi sebagai Panglima. Namun ada kata akan terjadi pertumpahan darah itu. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi dari leluhur, saya mewakili para leluhur, katanya. Mereka sudah menundukkan tanda-tanda alam, jelas Panglima Pajaji. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku Dayak dan para pengalimanya, sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN.
satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata. Bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah. Berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil Katalino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali, apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil Katalino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sengat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Sejatinya, masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat, stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya.
Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak. Mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung. Ya. Tidak juga menyudutkan Panglima Jila, karena Panglima Jila itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pak Jaji, ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung. Seperti itu ya Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rocky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pak Jaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik,
mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali, karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah. Mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu IKN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu, sebatang kayu ya, sebatang kayu nih, di lubang